BKPPSDM Wisnu Group. Oke, di video edukasi kali ini kita akan bahas mengenai bagaimana sih tips menentukan pelatihan yang tepat untuk karyawan di era new normal seperti ini. Kita langsung tanyakan yuk ke teman-teman bagaimana sih pendapat mereka. Kalau saya sebagai salah satu staf pajak yang saya butuhkan jujur pertama adalah pelatihan terkait dengan kebijakan perpajakan terbaru dari pemerintah terkait dengan kondisi perekonomian apalagi global dalam nanti berkaitan dengan ekonomi perusahaan apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini. Untuk pelatihan online di era new normal saat ini mungkin bagi saya blended learning merupakan pelatihan kombinasi, intinya sama dipimpin oleh instruktur dalam konteks ini bukan di dalam satu ruangan ya. Nanti dalam pelatihan tersebut instruktur tidak hanya menjelaskan atau menyampaikan materi, tapi juga diselingi dengan video learning atau audio learning. Kalau bisa dikasih interactive game biar pesertanya tidak bosan ataupun jenuh. New normal pelatihan terkait saya di sini kan bagian operasional, tapi kadang juga harus dituntut untuk memikirkan bisnis. Jadi kalau menurut saya itu untuk operasional kan tidak begitu berpengaruh ya, karena kan operasional terkait dengan orang-orang yang di sekitar kita, karyawan teman-teman kita sendiri gitu. Paling dengan tetap protokol kesehatan gitu kita bisa tetap menjalankan tugas seperti biasanya. Cuman kalau yang di bisnis mungkin lebih kenanya di situ, karena kalau corona ini dalam bisnis itu dengan pihak konsumen mungkin juga jadi sekarang lebih omset kita juga terasa turun karena corona ini. Jadi mungkin biasanya orang banyak bepergian, sekarang jarang bepergian, jadi mungkin insiden untuk mobil luka itu kan lebih kecil. Kemudian selain itu juga hubungan kita ke asuransi, kita kan ini bengkelnya selain umum ada asuransi. Mungkin kalau yang umum kan untuk pembayaran itu pastinya tunai, cuman kalau yang asuransi itu karena kita pembayarannya tempo, jadi kita harus ngejar ke asuransi. Kadang di sana itu asuransi kan Jakarta ya kebanyakan ya, dia lebih banyak WFH seperti itu. Kemudian alasannya juga karena corona dia juga kena dampak, jadi pembayaran juga agak terlambat, nggak seperti biasanya. Terus kemudian dari sisi bahan gitu kan, bahan itu juga karena corona ini bahan itu terhambat. Kemudian setelah terhambat, bahan itu juga lebih mahal. Tapi padahal kan kita ke konsumen kalau mau kita naikkan juga nggak mungkin kondisi seperti ini. Jadi mungkin pelatihan bisnis seperti itu yang kita butuhkan saat ini. Jadi antara kita ke supply, kita ke vendor-vendor kita, sama antara kita ke konsumen kita maupun rekanan kita. Oke teman-teman, tadi itu pendapat dari beberapa teman yang udah kita temui. Untuk lebih jelasnya kita langsung tanyakan yuk ke ahlinya. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik selalu ya. Oke, hari ini kita akan bahas tentang pelatihan yang tepat di era new normal. Ini memang sedikit kita harus memutar otak ya, karena di era new normal ini ada banyak perusahaan tentu yang sedang mengalami masa pemulihan. Pemulihan itu artinya mengembalikan energi baik itu dari pemasaran mereka, bisnis mereka dan lain semuanya. Sehingga mungkin untuk memberikan pelatihan kepada karyawannya tentu akan berpikir ini penting nggak, pasti faktor uang itu menjadi pertimbangan saat ini. Nah, namun demikian tidak mungkin juga kita membiarkan karyawan kita atau diri kita tidak memiliki tambahan ilmu lain atau pelatihan lain, karena sebetulnya di era new normal ini harusnya akan lebih banyak pelatihan yang baru, tentunya yang berbeda dari keadaan kemarin. Misalnya kalau kemarin itu
CS itu hanya melayani customer yang datang. Bisa jadi di perusahaan yang lain CS itu dituntut untuk ada tambahan kerja baru bahwa dia harus juga melayani secara online. Berarti kan harus otomatis ada pelatihan menggunakan aplikasi online, baik itu aplikasi internal ataupun dia menggunakan Zoom atau Google Meet atau apapun. Sehingga sebetulnya secara logika di era new normal ini harusnya perusahaan akan banyak melatih karyawan. Karena untuk apa? Supaya pemulihannya cepat dan persiapan untuk perusahaannya maju kembali. Karena tentu tantangan sekarang itu berbeda dengan kemarin. Jadi perlu ada pelatihan atau penyegaran lah seperti itu. Lah, kira-kira pertimbangan apa yang harus kita berikan? Yang pertama adalah kebutuhan. Jadi sekarang itu sebenarnya kebutuhannya apa? Kebutuhan secara teknis. Jadi satu pelatihan teknis pasti. Jadi kebutuhannya apa sekarang? Misalnya kebutuhannya sekarang tadi pelatihan, sekarang CS ada online, CS online. Berarti harus ada pelatihan online. Kedua, misalnya dari segi bisnis pemasaran sekarang akan melibatkan lebih ke media sosial. Berarti ada pelatihan media sosial, pelatihan untuk pengembangan marketing di era digital dan lain sebagainya. Nah, tapi jangan lupa tentu ada pelatihan-pelatihan atau seminar-seminar yang sifatnya ke pembinaan, yang sifatnya ke arah psikologi. Karena tentu saja kita harus sepakat bahwa di era new normal ini orang akan cepat stres. Dulu seperti apa, sekarang harus seperti apa. Itu pasti ada stres yang muncul. Nah, perlu sebetulnya dari perusahaan ada penanganan seperti itu. Jadi untuk menjawab pertanyaan, kira-kira pelatihan yang tepat apa di era new normal? Yang pertama, pelatihan teknis pasti, yang sifatnya teknis, tapi teknis itu tentu yang disesuaikan dengan hal yang baru. Dan yang kedua adalah pelatihan-pelatihan yang sifatnya psikologi, di mana itu sangat perlu. Karena apa? Karena SDM kita masih manusia, bukan robot, bukan mesin. Mereka perlu dimuliakan, mereka perlu dihargai, mereka perlu dirawat. Salah satu cara perawatannya yaitu dengan cara mungkin membuka konseling atau kerjasama dengan biro psikologi untuk mengadakan tadi konseling atau coaching atau apapun yang sifatnya memang pembinaan seperti itu. Jadi, mungkin itu saja dari saya rasa cukupkan sekian. Terima kasih. Oke teman-teman, tadi itu merupakan kesimpulan dari video edukasi kali ini, yaitu tentang tips menentukan pelatihan yang tepat untuk karyawan di era normal. Udah paham kan teman-teman? Oke, cukup sekian ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Dan untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu video channel ini. Dan untuk yang udah, jangan lupa di like, comment, and share video ini. Dadah.